Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Kita lihat ada tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Tokoh yang pertama Adam Smith, tokoh yang kedua David Ricardo, Joseph Robert Solow, dan sebagainya sampai dengan Karl Brugger. Kita lihat peta konsep di sini. Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi R yaitu kita dapatkan dari PDB sekarang dikurangi dengan PDB yang lalu, atau T dikurangi 1 dibagi dengan PDB yang lalu, atau T dikurangi 1 tadi dikalikan dengan 100%. Pembangunan ekonomi pengaruhnya kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan kewirausahaan, partisipasi masyarakat, kemudahan birokrasi, kestabilan politik dan keuangan, dan keamanan. Permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia atau juga negara-negara lain. Permasalahan yang pertama adalah kemiskinan, adanya ketimpangan pendapatan, adanya pengangguran, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi yang tinggi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Teori pertumbuhan ekonomi apa saja? Kita lihat dari teori klasik. Teori klasik yang pertama dari Adam Smith. Dikatakan oleh Adam Smith bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan David Ricardo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh teori the law of diminishing return. Yang kedua, dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja, memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Sedangkan teori neoklasik disampaikan oleh Joseph Schumpeter. Dikatakan oleh Joseph Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausaha atau kewirausahawan. Sedangkan menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, pada akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Sedangkan menurut teori Neo-Keynes yaitu Roy F. Harrod dan F. C. D. Domar mengatakan bahwa yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Penanaman modal menjadi komponen penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sedangkan teori dari W.W. Rostow, tahap masyarakat tradisional atau the traditional society, di mana masyarakatnya masih tradisional, belum ada pekerjanya, masih belum ada pembagian kerja. Yang kedua menurut Rostow adalah tahap prasyarat tinggal landas. Yang ketiga tahap tinggal landas. Yang keempat tahap menuju ke dewasaan, dan selanjutnya adalah tahap konsumsi tinggi
atau high mass consumption. Menurut teori Karl Brugger, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar atau rumah tangga kota. Yang ketiga, pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting, yaitu rumah tangga negara, dan selanjutnya adalah kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara atau rumah tangga dunia. Untuk menghitung perhitungan pertumbuhan ekonomi, yaitu R, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, didapat dari PDB tahun sekarang dikurangi PDB tahun yang lalu, atau T dikurangi 1 dibagi dengan PDB tahun yang lalu dikalikan dengan 100%. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses naiknya produk per kapita yang terus-menerus. Sedangkan pembangunan ekonomi proses perubahan menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk juga pemerataan pembangunan dan hasilnya. Yang selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya, perbedaannya belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama adalah ekonomi, dan yang kedua adalah non-ekonomi. Faktor ekonomi apa saja kita bisa melihat, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi dan kewirausahaan. Sedangkan sumber daya yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dari non-ekonomi adalah yang pertama etos kerja masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, kestabilan politik dan keamanan negara. Yang ketiga, kondisi sosial budaya masyarakat. Serta yang keempat, kemudahan layanan birokrasi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Dilihat indikatornya, ada indikator moneter dan indikator non-moneter. Indikator moneter, kita lihat pertumbuhan PDB-nya meningkat, maka suatu negara berhasil membangun ekonomi. Yang kedua, indikator dari moneter, pendapatan per kapitanya juga meningkat. Sedangkan indikator non moneter, indeks kualitas hidupnya naik, indeks pembangunan manusianya naik, serta indikator campuran. Maksudnya ada moneter dan ada non moneter. Permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, ketimpangan pendapatan.
Dan yang ketiga adalah pengangguran. Yang keempat, ketimpangan pembangunan. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang keenam, inflasi yang tinggi, serta yang ketujuh adalah tingkat pendidikannya rendah. Perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Ada kebijakan perencanaan, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional, kebijakan penganggaran, kebijakan pemantauan dan evaluasi, serta kebijakan penanganan masalah. Kebijakan penganggaran yaitu yang berkaitan dengan alokasi pendanaan atau pagu indikatif. Kebijakan pemantauan dan evaluasi, kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, serta kebijakan penanganan masalah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai dengan penugasan Presiden. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia yaitu yang pertama, mengembangkan pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. Yang kedua, meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga adalah pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keenam, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Yang ketujuh, menerapkan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam dunia industri. Yang kedelapan, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Yang ke-10, mempermudah akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta yang terakhir, memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha yang berorientasi pada ekspor.